Jadi kita membahas keharmonisan bagaimana keluarga kita agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya, yang Iya. harmonis ya. Jadi keharmonisan itu mungkin bisa kita bina, kalau untuk membina ya, dari sebelum melangsungkan pernikahan atau bisa kita lihat dari sebelum melangsungkan pernikahan. Sedia payung sebelum hujan ya kan? Nah, itu lebih baik. Jadi di antara membina keharmonisan agar gimana sih keluarga kita harmonis, bagi yang laki kembali ke tadi, yaitu bagaimana kita memiliki ilmu agama yang padan. Karena ingat, ya, kita juga selalu diingatkan, begitu juga di buku guru kita bersama Dr. Habib Segaf Bahru juga ditulis bahwasanya setiap manusia itu tidak mungkin luput daripada masalah. Ketika satu masalah selesai akan timbul masalah yang lain. Dan masalah ini milik Allah, maka solusinya pun milik Allah. Maka kalau kita ingin melewati atau bisa menghadapi problematika setiap problem dalam rumah tangga dan kehidupan kita ya, solusinya satu. Kita harus punya ilmu agama kembali ke tadi. Di antara cara ya untuk agar memiliki rumah tangga yang harmonis nantinya dengan cara kita memiliki kesiapan yang matang baik suami dan istri, terutama suami tapi karena dia akan menjadi kepala keluarga. Dengan cara apa? Memiliki ilmu yang memadai. Dan kedua, kalau boleh saya bilang yang menjadi banyak salah kaprah di masyarakat umum ya, itu saya lihat kenapa nanti ketika menikah keharmonisan itu sedikit demi sedikit terkikis. Karena fakta yang ada sekarang itu sebelum menikah, masing-masing dari kita itu selalu menunjukkan the best part of us. Jadi yang kita tunjukkan adalah sisi-sisi baik kita saja sebelum menikah. Kita malu atau takut menunjukkan kekurangan yang kita miliki. Lalu ketika sudah menikah justru kebalikannya. Kita lebih menampilkan the real of us. Kita yang sebenarnya. Maka kekecewaan itu terjadi yang sehingga ya mengurangi keharmonisan yang intinya pernikahan dibangun di atas sebuah landasan kebohongan. Oleh karena itu bisa ditanggulangi ketika ta'aruf. Jadi kalau boleh saya saran, ini saran ya. Kita bisa melihat pasangan yang baik itu ketika ta'aruf. Gimana caranya? Contoh dari pihak pria. Biasanya pria memang yang datang Iya. untuk melamar. Nah, jadi ketika Anda para wanita dilamar, bisa memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh si pria. Kan ta'aruf itu adalah masa atau jenjang berkenalan ya. Jadi pria yang baik itu adalah yang menanyakan kekurangan si wanita. Kenapa demikian? Karena artinya pria tadi siap menerima kekurangan. Sedangkan kelebihan, dia menganggap itu adalah bonus bagi dia. Tapi yang dia siap terima adalah kekurangan untuk ditutupi. Tapi kalau orang hanya menanyakan tentang apa kelebihanmu, apa yang kamu bisa, apa yang kamu capai, maka dia hanya akan senang dengan apa yang kamu miliki, kelebihanmu. Tapi ketika dia melihat kekurangan kita, dia akan kecewa. Nah, jadi keharmonisan itu bisa ditanggulangi dari sebelum masuk ke jenjang Makanya dalam Islam tuh pernikahan. dianjurin kita nanya ke sahabatnya dulu yang lebih kenal ya, Kak, Iya, ya. justru Gimana taruhannya nih itu. kekurangannya, gimana Iya, sikapnya, benar sekali, ya kan? supaya nggak ada kecewa ketika pernikahan. Iya. Nah, jadi itu dari sebelum menikah, ya kan? Persiapan ilmu agama. Kalau setelah menikah, maka kita harus tumbuhkan di hati kita sesuai dengan apa definisi tadi yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin Arumi dan juga Sayyidatuna Rabi Adawiyah, yaitu di antara langkah-langkah untuk menjaga keharmonisan pertama adalah tidak egois, ya kan? Kita jangan egois yang dalam bahasa Arab itu disebut anani, yang artinya hanya saya saja. Tapi kebalikannya ketika kita menikah sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Arumi, ini bukan soal apa yang aku sukai, tapi soal apa yang dia sukai. Kalau kita hanya memikirkan saya ingin ini dan ingin itu, maka kalau ego ketemu ego, rumah tangga itu tidak akan harmonis. Jadi, ayo kita sebagai suami kita pentingkan ya, apa yang disukai oleh istri kita dan kalian sebagai wanita calon istri juga bagaimana caranya suami itu bisa senang. Apa yang dia sukai bukan apa yang aku sukai, itu yang pertama, ego. Soal ego yang kedua, kembali ke ikhlas tadi yang dikatakan oleh Sayyidatuna Rabi'ah Adawiyah. Ayo kita memberikan ya, setiap kita memberikan jangan sampai ada terlintas di hati kita untuk mengharap balasan. Karena kalau kita selalu menuntut balasan, maka keharmonisan itu akan jauh atau sulit untuk kita gapai. Jadi bagi suami, ayo berusaha memberikan yang terbaik. Bagi istri juga, ayo berusaha memberikan yang terbaik.